Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema sampai kapan mantan bertahan membencimu, ya, sementara hatinya masih amat sangat mengharapkanmu. Sekarang mantan membenci, bahkan sampai pada tingkat memusuhi, ya. Tetapi tahukah Anda bahwa sesungguhnya hatinya masih mengharapkan Anda, ya? Jadi kalau orang, ya, sudah betul-betul melepaskan keinginan untuk kembali, melepaskan harapannya, melepaskan mimpinya, cita-citanya, maka apa yang akan dilakukan oleh seseorang? Dia bisa berdamai. Contoh nih, orang pengen menjadi pemain sepak bola, gagal, ya, karena dianggap kurang berbakat, karena tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, dan masih banyak hal-hal lainnya. Ketika dia sudah ikhlas, dia berdamai, apa yang dia lakukan? Ya, dia tetap menjadi penggemar sepak bola. Ada event Piala Eropa dia nonton, ada event Piala Dunia dia nonton. Itu namanya orang yang sudah berdamai. Kalau dia belum berdamai, dia gagal menjadi pemain sepak bola, dia menjadi anti, ya, segala hal yang berbau sepak bola. Dia tidak mau tahu, dia trauma. Itu namanya orang yang gagal berdamai. Kenapa? Karena masih memiliki harapan yang besar, tetapi kecewa. Ya, contoh lagi nih. Misal orang pengen jadi sarjana pada program studi kedokteran misal, ya, pengen jadi dokter. Tetapi ternyata setelah yang bersangkutan menjalani perkuliahan, terpaksa harus keluar. Misal karena kehabisan biaya, ya. Pas awal masuk kuliah, orang tua bisnisnya masih berjaya, tidak taunya jalan misal 6 semester, ternyata orang tua mengalami kebangkrutan, tidak sanggup lagi untuk membiayai. Sementara juga tidak ada solusi pembiayaan yang lain, akhirnya terpaksa keluar bekerja untuk membantu menopang perekonomian keluarga, ya. Nah, orang yang sudah berdamai, ya sudah, dia tetap menyukai segala sesuatu yang bersifat atau ada bau-bau kedokterannya, ya. Mungkin dia juga masih terus membaca literatur tentang kedokteran. Kalau dia sakit, dia pergi ke dokter. Itu namanya apa? Orang yang sudah berdamai dengan cita-citanya, ya. Nah, itulah yang kemudian sedang dialami oleh mantan pada saat ini. Kenapa dia memusuhi Anda? Karena dia belum berhasil untuk berdamai, ya, berdamai dengan kegagalan yang dia alami ketika dia bersama-sama dengan Anda, ya. Kegagalan itu kan faktor penyebabnya bisa saja kita, tetapi juga bisa dia juga, ya. Misal, ya, ada sifat-sifat pada diri dia yang kemudian membuat kita menjadi tidak kuat untuk bertahan lebih lama, sehingga terpaksa untuk berpisah, ya. Kekecewaan yang besar itulah yang kemudian melahirkan sikap memusuhi tadi. Nah, maka pertanyaannya,
Akan berapa lama mantan memusuhi, ya? Sementara tadi ketika orang menunjukkan sikap yang anti tadi, sesungguhnya dia masih punya harapan yang besar. Kalau jadi atlet, kan ada golden age, ada masa emas ya, usia emas. Ya usia emas atlet itu ya sampai usia 30 tahun lah. Kalau sudah usianya 35 tahun, artinya ya sudah tidak ada kesempatan lagi kan untuk menjadi atlet yang prestasi atau atlet yang kompetitif. Ya. Nah, kalau pengen jadi sarjana, sebenarnya kalau kuliahnya swasta, asal ada dana kan begitu, masih ada kesempatan. Tetapi kan juga seiring perjalanan waktu, usia kita juga tambah menua, ya. Ada kebutuhan lain, apalagi ketika sudah berkeluarga, tentu prioritas kita sudah bukan untuk diri kita lagi, tetapi sudah untuk anak-anak kita, kan begitu ya. Nah, tetapi kalau dalam urusan mantan ini, orang bisa jatuh cinta kembali. Orang bisa berharap untuk kembali bersama. Bahkan orang bisa menikah di usia berapa. Maka jawabannya, kapan mantan akan berhenti untuk membenci Anda? Ya, sebenarnya jawabannya sederhana. Ketika harapan itu ya terbuka kembali untuk dia. Nah, agar harapan itu bisa terbuka kembali, ya tentu kan ada begitu banyak hambatan-hambatan yang memang harus bisa diselesaikan. Hambatan itu bisa jadi orang tuanya menolak kita karena faktor misal pekerjaan kita yang dianggap kurang menjanjikan. Kapan kebenciannya akan selesai? Ketika harapan itu bisa dibuka lagi. Maka solusinya apa? Ya solusinya keraguan orang tuanya tentang pekerjaan ini ya harus bisa kita jawab dengan memiliki pekerjaan yang tidak diragukan tetapi justru menjanjikan. Ya. Nah, jadi ya kita bisa melihat ada begitu banyak orang ya yang berpisah bahkan bercerai dari suami, dari istrinya. Dan mereka bisa berkomunikasi baik-baik saja, bisa berteman dengan baik juga di media sosialnya, saling bahu-membahu, saling support dalam proses membimbing anak-anaknya menuju usia dewasa. Ya, kenapa mereka bisa melakukan demikian? Jawabannya karena mereka sudah berdamai dengan kegagalan yang terjadi. Ya. Nah, maka ya segala sesuatunya tentu ada waktunya. Termasuk menyelesaikan hambatan-hambatan tadi. Ya. Kita bisa melihat pada proses kehidupan manusia segala apa yang terjadi dalam transformasi hidup manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini kan semuanya ada waktunya. Bagaimana dari ulat kemudian bisa menjadi kupu-kupu, itu kan tidak serta-merta. Dia bermetamorfosa melalui kepompong terlebih dahulu. Manusia juga begitu. Dari bayi yang lemah, balita yang lemah, kemudian tumbuh, mulai kuat sebagai remaja, menjadi orang dewasa yang kuat dan tangguh.
kemudian mulai menua kembali, ya, dan melemah lagi. Nah, segala sesuatunya ada waktunya. Kalau kita sabar menjalani proses waktu tadi, sambil terus berusaha menyelesaikan berbagai hambatan-hambatan itu, maka insya Allah Anda akan mendapatkan yang terbaik. Di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54, ya, kita diajarkan Allahul ladzi khalaqakum min da'fin summa ja'ala min ba'di da'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin da'fa wa syaibah yakhluqu ma yasa wa huwal alimul qadir. Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.